Oke, sudah ya. Bisa kita mulai? Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya, sehat? Allahu Akbar. Ini ciri khas SD Islam terpadu. Ke bawah sampai SMA ya. Semangatnya ya. Tapi yel-yelnya nggak ada inovasinya, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting kebawa semangatnya. Dulu ada yang di SDIT juga SD-nya? Nah, SDFI dari mana? Banyak ya. SDIT Darul Ilmi ada nggak? Oh, nggak ada. Iya. Usul petisi nanti ke yayasan, tolong buka SD, adik saya mau masuk SD gitu. Iya. Iya, buka aja, adik saya nggak di sekolah di situ. Bercanda ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dengan berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas dipimpin berdoa. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam kondisi sehat ya, dalam rangka pembelajaran biologi hari ini ya. Insya Allah ke depan nanti akan terus bersama saya ya di kegiatan pembelajaran biologi ya, tidak berlama-lama ya. Kita sepekan kan 3 jam pelajaran ya, jadi kita sepekan hanya bertemu sekali seperti itu. Nah, rekan-rekan sekalian, kita ketemu dalam pembelajaran materi yang baru pada hari ini ya. Ini materi kelas 10 ya, kelas 10. Nah, kemudian nanti kita sebelum lanjut ke materi berikutnya kita lewatin dulu tahapan pelajaran yang ini gitu ya. Kita bersyukur masih diberikan kesehatan untuk belajar, kemudian ya nggak nyangka aja udah tiba-tiba udah sampai kelas 11 gitu. Dulu pas awal-awal instruksi itu Nando itu masih segini. Ya, ya, masih masih ya Srevan kecil lagi lah pokoknya sebotol aqua itu. Iya. Pas masuk sini itulah gitu ya. Kayaknya dipelihara sama Pak Coy itu kan. Dikasih sayang itu kan, dipupuk, disemai, ikut BPI, ikut Mabit ya. Kemudian jadi tumbuh besar, sehat seperti sekarang itu ya. Ya, banyak pelajaran yang bisa diambil. Syahid ini dulu aduh kayak batang pohon itulah pokoknya. Gitu ya. Sekarang udah tumbuh besar segala macamnya. Itu karunia ya dari Allah SWT gitu. Jadi kalau seperti khutbahnya khotib tadi ya di sholat Jumat ya, itu sangat menyentuh hati juga. Meskipun kita semangat menggebu-gebu banget urusan dunia ya, belajar kan urusan dunia juga, ya akhirat juga sih Pak, iya. Tapi kan memang secara langsung real manfaat yang kita rasakan untuk dunia ya. Kita nanti masuk perguruan tinggi negeri yang jurusannya ya kita inginkan, kita impikan, kita cita-citakan gitu kan. Senang juga kan kita gitu. Tapi di satu sisi juga kematian ternyata mengintai kita gitu. Ya kita nggak pernah sadar gitu. Makanya ya kita bekerjalah seperti hidup akan selamanya dan ketika malam kita berdoa seperti kita kan mati besok hari gitu ya. Nah, kemudian dalam rangka belajar ini juga seperti itu. Jadi belajarlah seperti kalian itu akan jadi profesor, doktor, insinyur atau apalah yang kalian citakan seperti itu. Pas saya pengen jadi pedagang ya nggak apa-apa gitu. Ya, gelar akademik itu kan nggak selalu menunjukkan profesi orang itu akan seperti apa. Pak Denny Harnova gelarnya SSI, ya apa SSI? Sarjana sains. Tapi ini ngajar jadi guru, gitu ya. Kalau teman-teman nanti pengen kuliah di jurusan apa aja? Ada yang pengen jadi dokter di sini? Kemarin katanya ada yang pengen jadi dokter waktu itu. Belum. Nggak berani angkat tangan. Dokter apa? Dokter hewan. Nah, sama kayak cita-cita saya tuh, jadi dokter hewan dulu. Alhamdulillah sekarang sudah terwujud. Ya, saya dokternya. Enggak ya. Gitu. Enggak ya, bercanda teman-teman sekalian. Ya, semuanya dalam kondisi sehat ya. Oke, baik. Ya. Sebelum sana mau saya cek dulu daftar kehadiran. Oh, berarti hadir semua ya? Hadir, nggak usah dicek lagi berarti. Ada 17 siswa ya. 17 siswa kelas 10 Al-Fatih. Ya, gitu ya.
Ya, 10 Al-Fatih. Oke. Teman-teman sekalian, jadi kita saya jadi ikut ketawa ya gara-gara. Kalau di kelas 12 saya pernah masuk kelas mereka, cuma bawaannya memang agak-agak tegang gimana, karena isinya kan orang-orang tua semua itu, kelas 12 gitu ya. Saya menganggap prestasi di kelas ini pengalaman yang sangat ya bermanfaat lah buat saya dan teman-teman sekalian, seperti itu ya. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, kayak misalkan tadi ada yang pengen jadi dokter hewan, ya pasti ketika seseorang pengen jadi dokter hewan itu yang dipelajari apa sih biasanya? Anatomi tubuh hewan, apalagi anatomi itu apa? Anggota tubuh, gitu, bagian tubuh gitu ya. Oke, pokoknya tentang hewan lah gitu ya, tentang sistem yang ada di dalam tubuh hewan ya kan, karena dokter kan pengen tahu kondisi fisiologisnya seperti apa gitu kan. Nggak cuma manusia, hewan kan juga seperti itu. Hewan kan juga makhluk hidup ya. Gitu. Terus biasanya kalau dokter hewan itu pasti mengatasi penyakit ya nggak sih? Kalau hewan ternak biasanya ada spesialis untuk jadi veteriner ya. Nah, itu untuk apa namanya, pengembang biakan ya, budidaya bukan budidaya ya, pengembang biak ya untuk binatang ternak. Atau biasanya kalau kita punya binatang piaraan, biasanya apa contohnya yang kita sering bawa ke dokter hewan? Kucing, anjing. Ada yang melihara anjing di sini? Oke. Di beberapa wilayah di Indonesia mungkin ada yang memelihara anjing sebagai hewan piaraan ya. Masuk ke rumah, tidur bareng gitu kan dengan hewan piaraannya. Tapi kucing ada. Tapi jarang orang yang melihara ayam, kemudian ayamnya sakit dibawa ke dokter hewan. Ada nggak? Mungkin ada ya, tapi saya belum pernah sih nemuin secara langsung. Ada klinik puskeswan ya di Pramuka itu. Biasanya kebanyakan yang bawa ke situ kalau nggak kucing, ya anjing. Dan biasanya binatang hewan piaraan yang kita bawa ke dokter hewan ini kondisinya lagi sehat atau sakit biasanya? Ya, sakit ya kan? Sakit lah. Ya kalau sehat ngapain dibawa ke dokter? Iya, biasa. Oh iya betul. Cek diabetes ya. Kucingmu makan apa itu? Tiap pagi dia makan coklat, susu, teh, tinggi diabetes. Ya, majikannya diabetes, binatang ternaknya juga, binatang ternak, hewan piaraannya ikut kena diabetes juga gitu. Nah, ada beberapa penyakit nih kita spesifikan yang sering banget menyerang kucing biasanya ini. Gitu. Penyakit apa aja tuh biasanya tuh? Ada yang disebabkan oleh jamur, ada yang virus. Kalau rabies kan virus ya. Makanya kamu jangan terlalu dekat-dekat dengan kucingmu. Nanti kucingmu kena rabies. Gitu ya. Oh, balik ketularannya. Gitu. Nah, pelajaran kali ini nanti kita akan sangat berkaitan dengan cita-cita kalian yang pengen jadi dokter hewan atau dokter secara umum. Gitu. Ya. Berkaitan. Gitu. Nah, sebelum kita lanjut, saya ingin kalian memperhatikan gambar yang ada di slide PowerPoint yang saya tampilkan. Gambar apa ini? Oncom. Oncom tuh biasanya ditumis enak. Selain ditumis diapain lagi? Goreng. Direbus, dimakan langsung. Kamu pernah makan oncom tanpa diolah dulu? Enggak. Pengen tahu nggak rasanya? Kalau pengen tahu silakan dicoba. Gitu. Paling sering biasanya antara ditumis, digoreng. Kalau direbus kayaknya jarang ya. Bakar pernah? Oh, coba-coba aja. Dikukus. Nah, setelah ini nanti silakan kalian dimasak, silakan berkreasi ya nanti anaknya depan. Dicoba aja direbusnya jadi bubur, tabur gitu kan. Ada yang pernah lihat gimana cara proses pembuatan oncom? Atau ada yang pernah baca literasi? Ada pernah nonton di YouTube, di TV? Dari ampas
Kedelai, keledai apa kedelai? Kedelai ya. Ampas kedelainya dari mana tuh? Dari kacang kedelai ya ampasnya. Maksudnya kedelainya Bekas-bekas buat tahu tempe. tahu atau tempe? Tahu ya. Tahu kedelai, kedelai ya. Tahu putih atau tahu ini? Ya, sorry. Keledai, kedelai ya. Kalau tahu putih itu kan diambil sari patinya ya. Nah, ampasnya kan ada sisanya yang diperasnya itu. Nah, kemudian dimanfaatkan untuk dibuatlah seperti itu ya. Mana kok bisa sampai jadi yang warnanya seperti merah tadi? Dikasih apa? Dikasih campuran bata. Difermentasi dengan bantuan apa? Jamur. Jamur ya. Jamur apa? Jamur oncom. Kalau ini gambar apa? Rotinya siapa? Ini roti. Ya. Roti. Oke, itu sudah offset ya. Mentang-mentang kemarin sudah berkunjung. Ya. Tapi saya jadi penasaran. Apakah di pabriknya ada roti bentuknya seperti ini? Iya. Ini roti yang sudah apa ini? Berjamur ya. Basi jamur. Kenapa kira-kira kok bisa tumbuh seperti itu jamurnya ya? Udah lama. Dari lembab tempatnya, apalagi dibiarkan di tempat terbuka. Kalau misalkan di tempat tertutup, kalau misalkan kita ke minimarket kan ditutup rapat ya, gitu. Sampai lewat tanggal kedaluarsanya, tumbuh jamur nggak kalau kalian perhatikan? Kadang-kadang kalau belum terlalu jauh, belum tumbuh. Lewat 2 hari 3 hari kita belum. Tapi kalau udah taruh di tempat terbuka, tumbuh seperti itu. Jamurnya datang dari mana? Dari udara. Apa yang terbawa itu? Ya, apa tadi? Spora. Sporanya terbang di udara. Dari mana spora itu datangnya? Ya. Jadi dari jamur yang lain, kemudian sporanya terbang terbawa angin, kemudian hinggap di roti. Rotinya jadi berjamur. Kita ngirup spora jamur juga berarti? Oh, terfilter kata Fadli. Jadilah, makanya produktif sekali ya. Oh gitu ya. Iya. Apa? Sari roti. Oh, sariawan. Kenapa sariawan? Jamur ya. Jamur apa yang tumbuh di sariawan itu? Jamur tiram. Jamur tiram sarapan kamu tadi pagi ya. Oke, kita lanjut. Coba perhatikan gambar ini, gambar apa? Tempe apa? Mendoan. Lapar bawaannya ya. Iya. Tempe kedelai ya. Biasanya ada yang proses membuatnya di bungkus plastik bening, ada yang pakai daun pisang, ada yang pakai daun nangka atau daun jati. Gitu. Siapa yang nggak suka tempe di sini? Biasanya kaum vegetarian ya, untuk ngatasin defisit protein daging pakai tempe karena kacang kedelai tinggi protein dan teksturnya ketika dibuat tempe mirip-mirip daging katanya. Saya juga nggak paham gitu ya. Nah, ada yang tahu proses pembuatan tempe? Belum pernah lihat mungkin ya, tapi kan pernah lihat prosesnya di YouTube seperti di video. Menggunakan bantuan apa yang putih-putih ini? Yang putih-putihnya itu apa? Jamur juga. Kalian pernah ngurai-ngurai nggak? Diurai ya. Kalau kalian mau makan aja gitu ya. Itu diperhatikan itu. Yang kalian makan tuh apa sih? Gitu. Iya kan? Ternyata dari jamur juga. Ya. Emang ada tempe yang lain selain kedelai bahannya? Keledai. Nggak ada? Mungkin kacang.
Mungkin ada beberapa orang yang ingin berinovasi bikin tempe dari selain kedelai ya. Tapi biasanya yang paling efektif dan efisien ya kedelai ya, seperti itu. Proses pembuatannya itu biasanya kacang kedelainya direbus dulu. Ya, kemudian baru diberikan bibit jamur. Nah, perhatikan. Dari ketiga gambar tadi, ya, apa yang menjadi perbedaan mendasar dari ketiga gambar itu? Ada yang bisa dimakan, ada yang bisa enggak. Ada yang nggak bisa dimakan. Kenapa yang satu bisa dimakan, kenapa yang satu nggak bisa dimakan? Oke, coba kita buat analogi ya. Kita buat analogi. Kita semua suka dengan sayuran. Di antara dua piring yang tersaji di depan kita ini, di piring yang satu itu ada sayur daun bayam, gitu ya. Yang satunya lagi ada sayur dari daun durian. Nah, misalkan. Di antara dua ini mana yang akan kalian makan? Bayam. Kenapa? Lebih logis, ya betul satu. Yang kedua, biasanya kita makan bayam daripada makan daun durian, ya kan? Dan yang ketiga juga kandungannya mungkin beda di antara keduanya, seperti itu. Apalagi ada daun-daun yang mungkin beracun seperti itu. Oh, mungkin di antara satu atau dua jamur itu ada yang memang mengandung nutrisi positif, ada yang mengandung racun. Sehingga bisa dimakan dan yang lain juga tidak. Di antara tiga ini mana yang bisa dimakan? Ya jelas lah. Ada yang pernah punya pengalaman makan roti basi? Pernah. Gimana? Sakit perut nggak? Ih, bener. Oh iya iya iya. Saya minum susu basi. Ya besoknya langsung diopname di rumah sakit. Iya. Jangan coba-coba ya. Kalau udah basi jangan. Karena kita nggak ngerti ini jamurnya dari mana datangnya gitu. Jangan-jangan ketempelan virus yang lain juga gitu ya. Nah, kira-kira kurang lebih seperti itu. Jadi hari ini kita akan belajar tentang apa? Jamur gitu ya. Nah, tadi apa hubungannya? Di awal Pak, cita-cita saya dokter. Dokter apa tadi? Dokter hewan. Iya, ternyata ada loh jamur yang menjadi parasit atau sumber penyakit bagi makhluk hidup lain. Hewan bisa, tumbuhan juga bisa. Manusia bisa kena penyakit dari jamur nggak? Bisa. Iya, coba dicek punggung kalian itu, ya kan? Ada motifnya, ya kan? Ada motif lurik, ada motif apa? Motif-motif batik daerah gitu, ya kan? Alami, gitu, ya. Nah, mega mendung ya. Motif awan itu kan mega mendung, gitu kan? Putih-putih coklat seperti apa itu ya? Motif jari atau motif taplak meja kita ini gitu kan? Ada logo Darul Ilmi juga gitu ya. Gitu ya. Itu juga dari jamur. Nah, nanti kita akan belajar ya 4 pertemuan ke depan mengenai jamur seperti itu. Oke ya, rekan-rekan sekalian, kita nanti akan merinci dari ini langsung divisi askomik kota. Jadi secara umum, jadi jamur itu nanti dibagi menjadi beberapa divisi. Divisi apa aja? Nanti kita akan belajar itu ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar pada divisi askomikota. Ya, dari 4 divisi ini masing-masing akan kita pelajari cirinya seperti apa, reproduksinya bagaimana, dan peranannya apa bagi makhluk hidup. Ingat, makhluk hidup itu apakah cuma kita? Apa aja? Ada tumbuhan, ada hewan, gitu ya. Kalau dari tempe-tempe dan oncom yang disajikan tadi itu manfaat buat siapa? Ya, makhluk hidup. Lebih spesifiknya lagi? Iya, kita ya, manusia. Nah, nanti apakah ada peranan jamur bagi makhluk hidup yang lain? Nah, itu nanti akan kita pelajari. Bagi tumbuhan apa perannya? Bagi hewan juga apa perannya? Seperti itu ya, kawan-kawan sekalian. Oke. Jadi, kita akan melakukan pembelajaran ini secara berkelompok ya. Saya tadi di awal sudah menginstruksikan teman-teman semua untuk duduk berkelompok masing-masing secara heterogen. Jadi enggak yang laki-laki ngumpul jadi satu kelompok. Ini kebetulan laki-laki kita berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuma 6 biji ya. Yang perempuan 11 ya, 11 ekor. Jadi 17 siswa ya, 17 orang kelas kita seperti itu.
Oke, masing-masing kelompok akan saya bagi LKPD, tapi LKPD-nya semua siswa dapat ya. Jadi nanti kita akan mempelajarinya melalui LKPD ini. Itu. Mohon dibagikan. Iya. Oh iya, nggak ada masalah. Silakan dibagikan. Oh iya, ya, benar. Jadi silakan teman-teman tulis kelompok berapa, kemudian ditulis nama kalian saja di daftar namanya, nama kalian masing-masing. Nama kelompok kelompok 1, nama anggota nama kalian saja nggak apa-apa, gitu ya. Ya, nama lengkap lah. Nanti namanya Muhammad Fernando, panggilannya Sugeng, ya kan? Bingung gitu. Sugeng siapa Sugeng? Ya. Jauh kan? Fadli Fatur Rahman, ya kan? Panggilannya siapa? Yanto Kopling, gitu kan? Ya itu. Yanto Golok ada. Namanya Pak Yanto. Pak Yanto. Oh. Dulu preman bawa golok. Oh, gitu. Biasanya nama kita itu sering ditambah embel-embel dengan aktivitas atau pekerjaan kita gitu. Pak Kebab. Ini Syahid yang suka balapan, Syahid Racing. Nah, atau Fadli Racing. Gitu ya kan. Ya. Iya. Oke, jadi teman-teman sekalian, saya berikan petunjuk untuk pengerjaan LKPD-nya. Jadi dalam LKPD kita itu ada materi bahan ajarnya, ya. Di situ tertaut dari link, ada link internet di situ. Nah, kalau di sini kan kita klik nggak bisa, ya. Sampai minggu depan juga nggak akan bisa kita klik. Jadi link ini akan kalian klik di HP kalian masing-masing. Berarti di copy linknya, kemudian masukkan ke browser. Seperti itu. Ya. Di beberapa teman-teman yang tadi langsung bisa. Jadi teman-teman boleh silakan dikeluarkan HP-nya. Jadi sembari saya instruksikan untuk pengerjaannya ya. Ya. Sudah saya share LKPD-nya di grup WhatsApp kita. Seperti itu ya. Nggak ada kuota? Oh ada. Hotspot dari saya bisa, namanya Mitreka Satata. Silakan disambungkan. Gitu. Cari aja ya. Passwordnya saya tulis ya di tembok di papan. Tuh. Oke. Silakan yang ada kesulitan di internetnya bisa pakai sinyal internet dari saya ya. Nah, bagaimana kita mengerjakannya? Teman-teman, jadi kita akan mengidentifikasi apa sih yang akan kita pelajari seperti itu ya. Jadi di LKPD ini ada materi yang akan kita pelajarkan hari ini ya. Kemudian kita baca dulu sembari ya di halaman berikutnya itu ada masalah-masalah yang harus kita cari solusinya. Seperti itu ya. Silakan nanti dikerjakan sebagaimana yang sudah saya instruksikan ya di awal tadi ya. Seperti itu. Nah, kemudian nanti setelah teman-teman semuanya selesai mengerjakan menyelesaikan masalah-masalah ini dengan solusinya masing-masing, nanti setiap kelompok maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya bersama teman-teman. Jadi silakan kalian berdiskusi gitu ya. Kalau ada pertanyaan atau sesuatu yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan ke saya. Gitu. Sudah tersambung semuanya internetnya? Udah ya. Kalau di sini kan diklik nggak bisa nih. Seperti itu.
Sehari 2 giga habisnya. Boros juga ya. Gitu. Oh, limitnya. Setelah itu kecepatannya turun ya. Oke. Smart friend ya. Internetnya smart, tapi kita penggunanya agak kurang smart. Enggak lah ya. Teknologi itu digunakan untuk memudahkan kita. Seperti itu ya. Iya, silakan didiskusikan bersama kawan-kawannya. Kemudian dikerjakan, jawabannya ditulis di LKPD masing-masing. Gitu ya. Oh, sama jawabannya. Iya, sama jawabannya. Kan soalnya udah ada di situ. Soalnya sama. Gitu. Gitu ya. Silakan dibaca dulu ininya, teks pengantarnya. Ya, jadi nanti presentasinya berurutan ya, dari kelompok 1 dulu. Semuanya. Tapi nanti yang baca silakan diatur nanti siapa, nanti bagian ini seperti itu. Oke ya. Oke, kalau ada kesulitan silakan ditanyakan ke saya. Iya. Jamurnya aja atau alasannya juga? Iya, jadi ditulis nama spesiesnya apa, kemudian kegunaannya apa. Gitu ya. Yang untuk yang menguntungkan, yang merugikan juga seperti itu. Nama spesiesnya apa, kemudian apa alasannya kenapa dia merugikan, gitu. Oke, saya yakin kita bisa mengerjakannya dengan baik ya. Oke, kita sekarang waktunya pukul 14.23 ya. Kita nanti sholat asar jam berapa? 14.54. Ya kurang lebih setengah jam lagi ya. Oke. Berarti nanti cukup 10 menit saja untuk mengerjakan LKPD-nya. Gitu ya. Setelah 10 menit selesai nanti bisa langsung. Iya. Cuma ngerjain ini sama ini Pak. Seperti yang diinstruksikan tadi ya. Oke. Ini boleh juga dibuka bukunya untuk apa sebagai bahannya. Ada tadi saya sudah cek. Pakai pensil boleh, pakai pena boleh. Iya. Atau di Ya, bagi pastinya ya. Jadi juga makin lengkap makin bagus.
Silakan berdiskusi. Ditulis poinnya nggak apa-apa, nanti pas presentasi dibaca. Boleh dibawa nanti. Ya, jadi dituliskan poinnya apa, gitu kan? Nanti pas ketika dipresentasi disampaikan seperti itu. Fase contoh misalkan reproduksi aseksualnya seperti apa, gitu. Kemudian seksualnya seperti apa, gitu dibaca. Ya nanti kan presentasi kan masa cuma satu orang yang ngomong kan, dibagikan. Ini Revan bagian ini, Nando bagian itu. Poinnya aja kan. Nanti pas maju dibawa aja. Iya ya, di tempat aja lah ya. Yang penting nanti semuanya suara, ya nggak baca lah. Maksudnya menyampaikan pendapatnya. Poin-poinnya ada. Belum apa-apa udah ditipekin. Pak, salah Pak. Ya nggak apa-apa. Nanti ke depan kalau bisa, kalau salah dicoret aja. Gitu ya. Nggak perlu ditipek. Nanti jangan lupa dibagi tugas untuk presentasinya ya. Ya, terakhir. Ya. Sama-sama. Sama-sama. Ada ascomycota, ada ascomycotina, ada ascomycetes ya.
Koino itu kita gimana ya? Nanti ya. Yang mana? Tulisan yang intinya di mana? Di mana? Ini kan ini bukan. Hifa. Ini yang benar tulisannya. Hifa ya. Bacanya gimana? Hifa, Hifa. Ya geografi kan bahasa Inggrisnya pakai PH ya. Bacanya F itu Hifa. Gimana biasanya? Ya, dibaca seperti tertulis saja. Kalau kalian bingung, baca aja seperti itu. Iya. Kalau sama justru nggak seru malah. Tadi ada panduannya tadi ya, yang nomor 4 tadi ya. Tambahin aja yang lebih banyak lagi gitu. Tambahin lebih banyak lagi. Makin banyak makin bagus. Banyak kan? Nggak apa-apa. Kan menguntungkannya bagi makhluk hidup tadi tuh ya. Makhluk hidup kan nggak cuma manusia. Ada tumbuhan. Oh iya, berarti salah nih, tipe. Semuanya. Bagi hewan, bagi tumbuhan, bagi manusia juga. Seperti itu. Ini berfungsi kan, diklik tadi? Nah, itu kan? Ajaib. Tanda-tanda mau kiamatnya itu. Gitu. Oke, waktunya 5 menit lagi. Ya, namanya berdiskusi ya. Iya, Pak. Rame. Ini lagi diskusi, Pak. Diskusi.
Lingkungan seperti apa yang cocok? Kayak habitat. Iya, iya betul. Ya kan, misalkan contoh, Syahid itu daripada tinggal di desa lebih senang tinggal di kota. Nah, habitatnya cocok habitat kota. Karena banyak mall, banyak jalan yang bagus sehingga bisa ya Syahid racing tadi kan. Gitu. Ya, 2 menit lagi. Yang lengkap ya. Makin lengkap makin bagus. Iya, itu betul. Ya, jadi di soal nomor 1 itu ada link ke YouTube ya, karena kita memang masih terbatas untuk melakukan pengamatan menggunakan mikroskop ya. Jadi teman-teman bisa mengamati video pengamatan orang lain. Di YouTube itu video pengamatan orang lain ya, pada jamur yang sama ya. Ya, hati jangan salah pilih jamur. Nanti dari divisi lain ternyata.
Kenapa? Aman ya? Nah, iya. Artefak-artefak purbakala. Tapi nggak apa-apa. Wah. Ya. Yang mana? Mana tadi? Oh iya salah. Ini subprofit. Soalnya kan ini di sini subprofit, di sini subprofit. Jadi Sama. sama. Tadi ada temennya askomikota sama askomikotina sama atau sama. Ada lagi nanti kalau kalian baca buku askomicetes tulisan sama. Ya. Ayo Siba, semangat Siba kan? Panggilannya siapa tadi? Siba. Ya, dibagi nanti. Nah, ini kelompoknya 5 sendiri ya, karena kita ganjil. Satunya jadi MC. Nah. Boleh. MC. Perbedaannya apa kan? Yang mana? Udah ya? Udah selesai ya? Yeah. Dah selesai, bis. Angkat tangannya semuanya, ayo, ayo. Nah, dah. Iya, ya. Ada waktu tambah 2 menit terakhir, udah. Sampai jam 14.48 ya. Sudah.
Sudah, masih ada 1 menit lagi. Oke, sudah ya. Baik. Nah, hands up. Sudah selesai ya. Oke. Nah, ini rajin sekali. Ini artefaknya prasasti. Oke, kalian teman-teman sudah bagi juga untuk siapa saja nanti bagian presentasinya. Kayak kita presentasinya mulai dari kelompok 1, 2, 3, 4 atau diacak? Ya oke, ya sudah. Kita urut saja ya, biar cepat. Tidak perlu maju ke depan menurut saya. Kelompok 1 sudah siap? Sudah siap ya kelompok 1 ya? Menurut saya tidak perlu maju ke depan. Tapi silakan berdiri saja di belakang meja kursinya masing-masing. Itu ya nanti. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Kemudian nanti 3 kelompok temannya yang lain menyimak, kemudian silakan ditanggapi ya. Apabila ada yang kurang jelas silakan ditanyakan ya. Jadi susun pertanyaannya tadi. Kemudian nanti kelompok presentatornya yang menjawab. Seperti itu ya. Kelompok 1 sudah siap, dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi di LKPD-nya masing-masing. Ya, silakan. Boleh berdiri. Ya, gitu. Teman-teman menghadap ke kawan-kawannya ya. Jadi kawan-kawan nanti akan menyimak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dari usia kota diri dan lingkungan seperti apa yang didukung pertumbuhan dan kota. Pertama betul yang akan dibacakan oleh Yang pertama adalah orang umum, yang kedua orang yang sekolah, yang ketiga orang yang kuat, kemudian ciri yang pertama yaitu bersifat uniseluler atau seluler. Kedua, memiliki halus yang terdiri dari miselium berserta. Ketiga, ada yang hidup sebagai saproba dan ada juga yang hidup sebagai parasit atau bersimbiosis. Keempat, dinding sel terdiri dari zat titin 5, memiliki pipa yang disekresikan dan berisi banyak. Dan yang terakhir, reproduksinya secara vegetatif. Pembelahan sel, fragmentasi, dan komikespora dan generatif menghasilkan askospora. Ya, ya silakan. Yang pertama, halus itu apa sih? Diulangi coba pertanyaan apa tadi? Ya, jadi kan tadi Kevin ada ini bagian itu namanya halus. Halus itu apa? Nah, seperti itu jawabannya ya. Ya, jadi ya nanti jadi simpulkan di belakang ya. Oke. Sudah jelas belum? Oke. Ada yang lain cukup? Oke, kalau cukup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri aplaus ya untuk kelompok 1 ya. Oke, terima kasih. Berikutnya kelompok 2, disilakan. Nah, ini. Yang diskusinya meriah. Ya, boleh berdiri kayak kelompok 1 tadi. Ya. Temennya yang lain silakan disimak ya. Moderat. Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asko. Untuk reproduksi ascomycota secara aseksual yang memiliki multiseluler itu dilakukan dengan cara fragmentasi miselium dan pembentukan konidia. Dia sendiri itu adalah spora aseksual yang terbentuk di ujung konidia. Dan reproduksi seksual pada ascomycotina uniseluler dengan pembentukan tunas blastopora pada ascomycotina uniseluler diawali dengan dinding sel keluar membentuk tunas kecil. Nukleus dalam sel itu kumpulan salah satu nukleus bergerak dalam sel tunas. Sel tunas kemudian memisahkan diri dari sel induk menjadi individual. Kalau kami itu rantai untuk sebagai konjugasi tugasnya selanjutnya itu menjadi
dan aspal suara yang jatuh sesuai Oke. Ya, silakan. apakah ini sudah mulai sampai dengan Oh, mohon maaf sebelumnya mungkin perlu identitasnya dulu nih, namanya siapa, dari kelompok berapa ya. Ya, ya. Saya juga nggak dengar. Ya. sebelumnya izin memperkenalkan diri. Iya. Nama saya Nabila dari kelompok 3. Izin bertanya, apakah divisi dan produksi jamu lain sampai dengan ASKO di kota? Ya, beda. Nah, Masing-masing divisi dapur memiliki saluran produksi yang berbeda. sekian dari kami. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus kepada kelompok. Baik, berikutnya silakan. Iya ya, mungkin kita jeda sebentar sampai azan selesai ya. Karena tadi udah jalan sih. Oh, udah selesai ya? Oh iya juga ya. Ya nggak apa-apa dah. Saya merasa berdosa sekali. Belum selesai. Kita jeda dulu aja deh ya. Kita rehat sejenak. Ya, ya. Ke situ ya. Oke, jeda azan selesai. Kita selesaikan dulu pembelajaran kita, baru nanti kita laksanakan sholat asar ya, setelah kita doa. Silakan kelompok 3. Teman-teman yang lain boleh menyimak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membagikan hasil dalam tentang peran mengumpulkan dan berbicara bagi jamur bagi kehidupan
Untuk yang menguntungkan yang pertama ada asisten hidup berarti berperan dalam pembuatan backup, auto, aktivitas, serta penghasil engine voltase. Terus yang kedua, yang menguntungkan itu ada penicillium motatum dan penicillium trichogenum. Ini menghasilkan zat Antibiotik. Selanjutnya ada neuromuscular transfer. Bisa dimanfaatkan untuk pembuatan enzim. Selanjutnya ada safra untuk pembuatan yang terakhir ada aspergillus. Ini digunakan untuk membuat antibiotik dan yang tersebut dapat digunakan untuk untuk yang merugikan yang pertama ada aspergillus flavus. Jamur ini menghasilkan aflatoksin yang menyebabkan penyakit kanker pada manusia. Yang kedua ada penicillium expansium. Jamur ini mengakibatkan pembusukan pada tomato. selanjutnya ada Solitaire Microbiota. Ini dapat menimbulkan penyakit diabetes. Gejala-gejala yang dialami adalah sesak napas, rasa panas terbakar, kejiwaan sementara, dan halusinasi. Yang terakhir adalah yang ketiga, ini Oke. Ya, ada yang bertanya? Ya, silakan. Jihad kelompok 4. Lebih banyak mana manfaat yang kita bagi makhluk hidup. Jauh yang kami dapat paling banyak jamur ini bukan bagi manusia, terutama jamur yang kita hasilkan antibiotik itu paling bermanfaat. Antibiotik. Ya, ya. Itu manusia kebanyakan sih sebetulnya. Yang sudah diketahui berdasarkan referensi kelompok 3. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3, kita beri aplaus. Kelompok 3. Baik, terakhir. Silakan kelompok 5. Kelompok 4, sorry. Ini karena berlima ya. Karena berlima gitu. Madep ke sini aja, madep ke sini. Nggak apa-apa. Geser ke sana. Ya, nggak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang reproduksi seksual yang uniseluler terjadi dengan cara komunikasi. Pembuatan multiseluler dilakukan dengan cara sporan tubuh menjadi sifat. Peranan bahaya. Bahaya apa? Maksudnya peran merugikan maksudnya. Oh ya, silakan. Nah. Ya. Ya, silakan. Saya sakit, kalau
belajar tentang diri sendiri, lingkungan, reproduksi sama manfaatnya kan. Nah, apa sih manfaat kita belajar kota ini? Apa manfaatnya kita belajar komik kota? Antibiotik. Cukup? Dari kelompok 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 4 dan kelompok semua kelompok. Kita beri aplaus untuk kita semua. Ya, mengapresiasi diri sendiri harus semangat ya. Oke. Tadi kita sudah melakukan pembelajaran ya secara mendalam mengenai ciri-ciri umumnya. Ciri-ciri umum itu mulai dari bagian-bagiannya apa saja tadi, strukturnya, fungsinya. Bahkan kelompok 1 tadi menambahkan habitat yang cocok seperti apa ya, tempat hidupnya. Salah satu contohnya di atas di gambar awal yang kita amati tadi, ada di jamur yang tumbuh pada oncom ya. Ketika pas kedelainya kering bisa tumbuh nggak kira-kira? Ya nggak bisa. Tadi di awal tadi disampaikan kenapa roti itu ditumbuhin jamur, karena terbuka dan juga rotinya lembab. Berarti ada faktor yang bisa membuat jamur itu tumbuh seperti itu ya. Oke, kemudian tadi kelompok 2 menyampaikan presentasinya mengenai reproduksi, peranan, dan kemudian manfaat dari kita mempelajari ascomycota seperti itu. Nah, jadi ya secara umum kita mungkin flashback sejenak mungkin sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini ya. Jadi ada 4 divisi utama ya pada jamur, apa saja tadi? Ascomycota, Zygomycota, Basidiomycota, dan terakhir Deuteromycota seperti itu. Nah, masih banyak lah yang belum kita pelajari. Terakhir, tadi ketika ditanya apa sih manfaatnya belajar Ascomycota, salah satunya adalah untuk menjawab ini salah satu tugas yang harus dipelajari oleh calon dokter hewan. Ya kan? Jadi nggak cuma dokter hewan, manusia pun membutuhkan ternyata jamur Ascomycota. Ketika kita sakit, biasanya yang dikasih dokter di rumah sakit itu apa obatnya? Antibiotik. Habiskan. Nah, kayak gitu kan biasanya. Jangan disisain, habisin pokoknya. Apa itu? Antibiotik. Dari apa ternyata bahannya? Dari jamur. Jamur apa tadi? Ingat ya? Nah, ya, antibiotik itu banyak ya ininya, bahan dasar, bahan baku pembuatannya. Nah, salah satunya ada dari jamur penicillium. Nama antibiotiknya apa? Penisilin. Nah, itu. Ada kegunaannya berbeda-beda di situ. Atau saya salah tadi ya, nanti kita coba cek lagi. Seperti itu. Ya itu ya. Baik, rekan-rekan, terima kasih atas partisipasinya. Ya, jadi kita bersyukur hari ini kita sudah belajar jamur Ascomycota, dan ini membuka wawasan kita semuanya. Seperti itu ya. Dan ternyata cita-cita kita yang tinggi itu nggak boleh melewatkan satu hal detil kecil sekalipun. Ya, saya mau jadi dokter hewan, ngapain saya belajar jamur? Gak ada hubungannya. Ternyata ada. Seperti itu ya. Jadi ini mengharuskan kita jadi orang yang disiplin, teliti, ulet, dan tidak meremehkan sesuatu yang kecil-kecil seperti itu. Gitu ya. Dan kita berharap semoga pembelajaran kita ini mendapatkan berkah dari ridho dari Allah SWT. Ya. Karena ya kenceng apapun kita belajar, sengebut apapun kalian, seambis ya bahasa sekarang, ambis saya ini gitu kan, belajar 24/7 gitu kan. Apa kegiatannya? Ya, yang penting laptopnya aja kebuka gitu kan. Entah faktanya entah belajar atau mengerjakan soal seperti itu. Ternyata usaha-usaha sejauh itu kalau memang ridhonya nggak ada ya nggak berhasil seperti itu. Gitu ya. Udah ya? Tidak ditanyakan lagi? Cukup? Oke, insya Allah kita nanti akan lanjutkan pertemuan berikutnya ya mengenai divisi yang lain. Seperti itu ya. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Tetap jaga kesehatan,
karena spora bertebaran di udara yang kita hirup seperti itu. Dan rajin-rajin bersihin tambang emas kita ini gitu ya. Karena produktif sekali. Saya tahu ada di antara debu-debu dan asap-asap dari knalpot dari Shahid Racing ini ada spora di situ. Kita saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih atas partisipasinya. Ya. Kita istirahat sholat asar. Oh iya, jangan lupa LKPD-nya dikumpulkan. Oh, dikumpulkan ke depan ininya ketua kelompok. Oke, terima kasih. Ini daftar kelompok ya. Oke, silakan boleh sholat asar. Yang Ikhwan kita ini sholatnya bareng aja. Di masjid dong.